Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, kita lanjutkan. Tadi pagi kita sudah sampaikan tentang pendahuluan untuk mata kuliah praktikum sitogenetika tanaman. Ya, ini pada saat ini adalah pendahuluan untuk kuliah, ya, sitogenetika tanaman PBT 614. Nah, saya diberi amanah sebagai koordinator untuk mata kuliah ini. Silakan bagi yang ingin berdiskusi lebih lanjut, gitu ya, atau ada hal-hal yang ditanyakan, ada email, ada Instagram, Facebook, Twitter, ya, dan YouTube. Dan khusus untuk YouTube, ini semua materi kuliah yang saya sampaikan ini direkam, yang kemudian diupload di YouTube. Anda bisa lihat kembali bagi yang sinyalnya kurang bagus, ya, yang tidak bisa mengikuti secara optimal apa yang saya sampaikan, bisa melihatnya kembali di YouTube. Nah, selain daripada materi yang disampaikan di kuliah dan praktikum, juga ada video-video lain yang berhubungan dengan sitogenetika tanaman yang sudah kami upload di akun YouTube saya, M. Syukur IPB Channel. Silakan, bisa dimanfaatkan. Juga praktikum virtual juga disampaikan di sana, ya, untuk melengkapi informasi-informasi yang kita diskusikan di Zoom maupun juga di WA Group. Ya. Tim pengajarnya sudah saya kenalkan tadi pagi. Mata kuliah ini namanya adalah PBT. Mata kuliah namanya adalah sitogenetika tanaman dengan kode PBT 614, ya, 3 SKS, 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Ini diberikan di semester ganjil, biasanya di semester 1 ya mahasiswa ngambil mata kuliah ini. Ada juga beberapa yang mengambil di semester 3. Ya. Kita harapkan setelah mengikuti dan menyelesaikan, ya, topik-topik yang diajarkan pada mata kuliah ini selama 1 semester, Anda akan dapat menganalisis, ya, struktur, jumlah kromosom, fungsi, dan perilaku. Jadi struktur, jumlah, fungsi, dan perilaku kromosom, beserta variasinya dalam rangka perbaikan genetik tanaman, serta mampu menganalisis asal-usul genom tanaman, ya, baik analisisnya secara konvensional, analisisnya melalui studi, ya, kromosom, studi mitosis, ya, meiosis, maupun juga menggunakan teknologi kekinian yaitu FISH dan GIS, ya. Beberapa topik khususnya nanti praktikum, ya, ada yang membahas tentang FISH dan GIS. Nah, sehingga selama 14 kali pertemuan, mata kuliah ini didesain sedemikian rupa, ya, agar bisa mencapai tujuan instruksional umum tadi yang telah disampaikan, ya. Pada minggu ini kita akan diskusikan tentang ruang lingkup perkuliahan maupun ruang lingkup sitogenetika tanaman. Pengertian sitogenetika tanaman, ya, akan kita diskusikan, ya, pada minggu ini. Ya. Jadi apa itu sitogenetika tanaman? Ya, apa itu istilah-istilah misalnya heterokromatin, iokromatin, kemudian karotipe, histogram, gitu ya. Kemudian kromosom, telomer, struktur-struktur kromosom, gitu ya.
yang nanti minggu depan akan diskusikan lebih detail oleh Yudi tentang struktur kromosom, ya, struktur halus dan struktur kasar, ya, struktur halus DNA begitu, itu adalah struktur halus, ya, maupun juga struktur kromosom nanti meliputi ukuran kromosom, bentuk kromosom, ya, rasio lengan panjang dan lengan pendek. Ada yang disebut dengan sentromer, ya. Kemudian ada telomer, ya, ada satelit, ya. Ya, dari struktur kromosom ini maka bisa kita lanjutkan dengan sitotaksonomi. Ya, jadi taksonomi yang didasarkan kepada struktur dan jumlah kromosom. Ya, jadi bisa melengkapi, ya, bisa menjadi justifikasi, ya, mengapa misalnya proses persilangan itu sulit dilakukan. Bisa juga menjelaskan mengapa meskipun persilangan bisa dilakukan, tetapi turunannya steril, ya, karena jumlah kromosomnya berbeda, karena ukuran kromosomnya berbeda, ya, kemudian struktur kromosomnya juga berbeda semua, ya. Nah, pada struktur kromosom Bu Yudi akan menyampaikan itu, ya. Termasuk juga bagaimana kita melakukan analisis karyotipe yang kemudian mendapatkan ideogram bagaimana kromosom, set kromosom, ya, mulai dari kromosom yang paling pendek sampai kromosom yang paling tinggi, mulai dari kromosom yang punya satelit, ya, terpendek sampai satelit terpanjang. Kalau dia lebih dari satu satelit, bagaimana satelit itu juga terhubung juga dengan ploidi, ya, satelit juga terhubung dengan ploidi. Nah, pada bagian ini juga, ya, akan terlihat adanya heterokromatin dan iokromatin. Bagian yang lilitannya optimal yang disebut dengan heterokromatin, sehingga tidak bisa diakses oleh pewarnaan tertentu, sehingga warnanya menjadi cerah, atau bisa diakses oleh pewarnaan menjadi warnanya lebih gelap dibandingkan dengan lain, ya. Nah, bagian-bagian heterokromatin dan iokromatin ini sangat penting untuk dipelajari untuk kira-kira menduga, ya, seberapa banyak gen yang fungsional di situ. Kalau terlalu banyak bagian heterokromatin, mungkin gennya tidak fungsional, ya, meskipun ada gen tapi tidak bisa terekspresi karena bagian itu tidak bisa diakses karena lilitannya optimal, lilitannya terlalu kuat, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk protein tertentu masuk dan melakukan transkripsi. Ya, kan harus ada inisiasi transkripsi, itu protein harus masuk dulu ke situ, kemudian mulai melakukan transkripsi. Nah, kalau tidak bisa, maka walaupun dia berupa gen, saya kira di genetika, manusia genetik akan disampaikan apa itu gen. Gen itu ada 3 bagian, promotor, open reading frame, terminator. Walaupun dia berupa gen, kalau dia terletak pada bagian heterokromatin, maka gen itu tidak fungsional, tidak berfungsi dengan baik karena tidak terekspresi. Gen yang fungsional itu terekspresi. Jadi kalau dia terletak pada bagian iokromatin, ya, maka gen itu menjadi fungsional, bisa terekspresi. Ya. Nah, jadi semakin banyak bagian yang iokromatin, ya, maka semakin besar kemungkinan gen itu berfungsi. Tentu gennya harus utuh dulu, ada bagian-bagian yang utuh, ya, promotor, open reading frame, terminator. Kalau tidak utuh, tetap tidak akan terekspresi.
Nah, atau juga kalau nanti teman-teman berhubungan dengan rekayasa genetika, ya memang transformasi gen itu harus diarahkan kepada kromosom-kromosom, bagian kromosom yang heokromatin. Karena kalau dia masuk ke nyambung ke bagian yang heterokromatin, gen yang ditransformasi tadi menjadi tidak fungsional. Ya, jadi itu penting untuk mempelajari apa itu heterokromatin dan heokromatin. Yang berikutnya adalah fungsi kromosom. Ya, fungsi kromosom itu tentu adalah untuk tempat daripada gen-gen, lokus ya gen-gen. Di mana ada fungsi kromosom autosom, artinya gen-gen yang ada itu adalah untuk ya mengekspresikan ya bagian-bagian atau mengekspresikan organ-organ somatik ya, daun, batang ya, akar, itu adalah organ somatik. Maupun juga fungsi yang lain adalah sebagai kromosom seks. Jadi ada kromosom yang merupakan kromosom seks, ya, di mana dia mengontrol gennya, ada gen yang mengontrol untuk ekspresi seks daripada tanaman. Ada tanaman-tanaman tertentu yang seperti itu. Ada pada manusia sudah jelas ya, kromosom nomor 23 itu adalah kromosom seks. Ya. Nah, jadi fungsi kromosom adalah seperti itu. Selain tentunya ya kromosom ini tempat untuk lokus gen untuk terekspresi ya, transkripsi, maupun juga dia replikasi kromosom. Ya. Nah, lokus-lokus yang terletak pada kromosom ya, ini bisa dipelajari dengan pemetaan gen ya. Jadi fungsi itu karena terletak pada kromosom, maka ada pemetaan. Pemetaan itu didasarkan kepada keterpautan tentunya di analisis genetik, atau juga akan dibahas di dalam tentang peta-peta genetik yang didasarkan kepada pindah silang. Jadi ada terpautan, ada pindah silang. Semakin besar pindah silang berarti akan semakin jauh jarak genetiknya ya, karena peluang pindah silang semakin besar. Nah, kemudian berikutnya kita akan berdiskusi tentang perilaku kromosom. Ya, ada dua, yaitu adalah mitosis dan meiosis. Perilaku kromosom pada saat mitosis ini akan menghasilkan dua sel anak yang identik, yang mempunyai susunan kromosom dan jumlah yang sama dengan sel induknya. Ya. Satu sel induk membelah menjadi dua, jumlah kromosomnya dan susunan kromosomnya sama, khusus untuk kromosom yang di inti. Ya. Nah, jadi bagaimana regulasi itu bisa membuat ya tanaman itu, sel itu membelah menjadi dua, lalu bagaimana perilaku kromosom itu pada saat membelah, fase-fasenya, mulai dari profase, mulai dari interfase sebetulnya. Interfase regulasi itu mulai terjadi di sana. Bagaimana replikasi itu terjadi pada interfase. Apa yang terjadi ya pada saat interfase itu, pada saat replikasi itu, regulasi replikasi itu bagaimana bisa terjadi, begitu ya. Kemudian setelah semua selesai, replikasi selesai, baik itu replikasi kromosom maupun organel-organel yang lain, ya, baru mulai masuk ke profase dan kemudian metafase. Nah, ini nanti akan membedakan misalnya mengapa sel anaknya sama dengan sel induknya jumlah kromosomnya, ya. Dengan tidak adanya berpasangan, tidak ada reduksi kromosom, maka pembelahan ini
akan menghasilkan jumlah anak yang identik yang sama persis. Ya. Nah, perilaku kromosom pada saat fase-fase ini akan dipelajari pada bab ini, dan ini menjadi sangat penting ya, sehingga pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel anak yang identik yang juga nanti digunakan pada berbagai keperluan, misalnya pembiakan vegetatif gitu ya, mempelajari mutasi-mutasi di sana gitu ya, dan banyak hal yang nanti berhubungan dengan ini. Jadi ada juga misalnya pembelahan vegetatif tetapi ada variasi misalnya ya. Misalnya pada tebu vegetatif terus-menerus itu ada sel-sel yang tidak sama jumlah kromosom dengan sel yang lain, misalnya seperti itu, dan itu terfiksasi di situ ya. Jadi akibat dari pembelahan mitosis tentu dia akan berkembang menjadi sel-sel, kumpulan sel-sel yang baru yang mempunyai jumlah kromosom berbeda. Nah, berikutnya adalah perilaku kromosom meiosis. Bagaimana fase-fase dari kromosom yang membelah secara meiosis, mulai dari regulasi yang pertama, saya kira sel-sel mana yang nanti akan melakukan pembelahan secara meiosis yang juga berbeda, dengan sel-sel yang membelah secara mitosis. Ya, jadi perilakunya juga akan berbeda karena nanti sel yang membelah secara meiosis itu menghasilkan 4 sel anak yang mempunyai jumlah kromosom separohnya dari sel induknya tadi. Ya, sel asal menghasilkan 4 sel anak yang mempunyai jumlah kromosom separohnya. Nah, ini menjadi sangat penting karena dengan demikian maka ketika terbentuk gamet dan gamet bertemu dengan gamet, maka jumlah kromosom akan utuh kembali. Ya. Reduksi kromosom itu yang merupakan pembelahan meiosis menjamin ya, jumlah kromosom suatu spesies itu sama dari generasi ke generasi. Misalnya pada manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang tetap 23 pasang, 46 kromosom. Ya, jadi perilaku ini yang nanti akan perilaku dari fase-fase itu yang menyebabkan dia ada reduksi kromosom. Misalnya kapan reduksi itu terjadi? Ya. Lalu mengapa berpasangan? Ya. Bagaimana cara dia berpasangan? Bagaimana menemukan pasangan masing-masing pada saat meiosis? Ya. Pada saat meiosis pertama, dia harus menemukan pasangannya masing-masing. Berapa lama dia bertemu dengan pasangan itu? Dengan berpasangan, nanti akan menyebabkan reduksi kromosom. Dengan berpasangan, ada peluang terjadi pindah silang sehingga keragaman terjadi. Dengan berpasangan, maka keragaman sudah terjadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mendel, ya, adanya segregasi itu menyebabkan keragaman, ditambah lagi keragaman akibat adanya pindah silang. Jadi perilaku kromosom pada saat meiosis ini saya kira penting untuk dipelajari untuk memberikan pemahaman bagi kita mengapa meiosis itu penting, mengapa meiosis itu menghasilkan menghasilkan jumlah kromosom yang separohnya reduksi. Tapi tidak hanya itu, meiosis juga menghasilkan keragaman baru ya akibat dari segregasi ya berpadu secara bebas dan akibat dari pindah silang. Ya. Yang berikutnya adalah setelah pembelahan meiosis akan terjadi pembentukan gamet. Bagaimana gamet itu terbentuk dan bagaimana pembuahan itu bisa terjadi. Ya, pembuahan itu bisa terjadi. Jadi gamet itu jantan dan gamet betina, kemudian proses pembentukan gamet yang nantinya berisi gamet jantan dan gamet betina itu bagaimana itu terjadi dan bagaimana pembuahan itu terjadi. Misalnya ini sangat penting kita pelajari dalam hubungan dengan persilangan. Berapa lama proses ketika meletakkan kepala putik sampai terjadi pembuahan itu berapa lama? Apakah berhubungan dengan panjangnya dari panjang tangkai polen atau tidak? Apa yang menyebabkan anggrek itu sampai lama sekali baru terjadi pembuahan? Di lain pihak ada juga yang cepat 3-4 jam sudah terjadi pembuahan. Nah, ini bisa dibahas di sini. Berikutnya adalah variasi. Tentu
bagaimana variasi itu bisa terjadi. Baik itu variasi tipe kromosom, ada kromosom besar, kromosom kecil, kromosom bulat, dan lain sebagainya, maupun struktur kromosom. Variasi struktur kromosom itu ada delesi, ada duplikasi, ada inversi, ya, translokasi, itu adalah variasi struktur kromosom, ya, yang menyebabkan kromosom berkurang, kromosom bertambah, inversi terbalik, atau pindah silang antar kromosom yang non homolog. Oke, itu akan disampaikan oleh Bu Widiwanti. Sebelum saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, silakan ada yang bertanya. Apakah masih mendengarkan saya? Masih, Pak. Ini, Prof. Masih. Jangan tidur ya. Iya, Pak. Kalau tidur dimatikan audionya, ngoroknya nggak kedengeran. Baik, berikutnya adalah variasi jumlah kromosom. Nah, ini jumlah kromosom itu baik jumlah kromosom, jumlah individu kromosom maupun genom, jumlah set kromosom. Ya, jumlah kromosom itu jumlah kromosom utuh, ya, aneuploidi, ya, maupun jumlah kromosom set kromosom yaitu euploidi. Aneuploidi nanti ada istilah trisomik, ya, monosomik, kemudian dan lain sebagainya, ya, nulisomik, gitu ya. Maupun juga set kromosom. Satu set kromosom itu monoploid, 2 set kromosom diploid, 3 set kromosom triploid, 4 tetraploid, 5 penta, 6 heksa, ya, 7, 8 dan seterusnya, 8 set kromosom. Dan bagaimana fenomena-fenomena ini bisa terjadi dan apa pentingnya, ya, dalam kegiatan pemulihan tanaman, gitu ya, manfaatnya seperti apa. Nah, sehingga nanti di pertemuan ke-13 Pak Arya akan menyampaikan tentang aplikasi manipulasi kawasan dalam pemulihan tanaman, ya, bagaimana memanipulasi jumlah kromosom itu, ya, dalam kegiatan pemulihan. Misalnya tadi tetraploid, tanaman tetraploid itu performanya seperti apa? Bagaimana membuat tanaman triploid? Ya. Lalu kemudian bagaimana membuat tanaman triploid, tetraploid, triploid dan lain sebagainya. Begitu. Maupun juga bagaimana menyisipkan kromosom utuh, substitusi kromosom misalnya, ya, yang disebut dengan DAL, mal-DAL, mal monosomik, alien addition line, DAL itu disomik, ya, addition line. Nah, jadi variasi jumlah kromosom juga berkaitan juga dengan bagaimana fenotipe yang terjadi setelah digandakan kromosomnya, ya, dan teknik-teknik terkini yang berhubungan dengan itu, kultur antera misalnya, ya, bagaimana mereduksi set kromosom yang diploid menjadi monoploid, dari tetraploid menjadi diploid. Sebagai contoh adalah kentang. Kentang itu kan tetraploid. Untuk melakukan pemulihan kentang maka perlu direduksi kromosomnya menjadi hanya separohnya saja. Karena kalau kita melakukan kegiatan pemulihan kentang dalam keadaan tetraploid itu relatif sulit karena dia ada 4 set kromosom. Jadi kita harus lakukan, ya, reduksi menjadi diploid. Pemuliaannya ke arah diploid sehingga perpasangannya menjadi tidak terlalu kompleks, ya, dia juga berbiji dengan baik, ya, kemudian kita seleksi dari tanaman hasil dari biji, ya, dan cepat diperoleh yang diinginkan, ya, maka selanjutnya digandakan kembali menjadi tetraploid karena tanaman tetraploid itu mempunyai fenotipe pada bagian vegetatif yang ukurannya menjadi lebih besar. Karena dia tetraploid, maka set kromosom menjadi 4. Ya. Sehingga batangnya menjadi besar, umbinya menjadi besar. Ya.
Daunnya bisa menjadi besar, bunganya juga menjadi besar. Tapi yang penting adalah bagian-bagian yang dipanen yang menjadi besar. Misalnya pada kentang, kalau kentang diploid, umbinya kecil. Kentang tetraploid, umbinya besar. Ya, harus dijadikan tetraploid. Tanaman-tanaman lain juga yang dimanfaatkan bagian vegetatifnya bisa juga menggunakan manipulasi dari set kromosom ini menjadi tetraploid. Tapi ada kelemahannya. Tanaman-tanaman tetraploid itu mempunyai jumlah biji yang tidak banyak karena sterilitasnya tinggi. Jadi tanaman-tanaman yang dipanen bagian bijinya tidak baik ya menggunakan manipulasi set kromosom. Misalnya kedelai kan biji yang dipanen. Kalau kita manipulasi kedelainya menjadi kedelai tetraploid, mungkin bijinya besar ukurannya, tetapi menjadi lebih sedikit ya panennya karena dia sterilitasnya tinggi. Dalam keadaan tetraploid itu kan ada 4 pasang. 4 pasang itu akan sulit berpasangan pada saat meiosis. Nah, saya katakan tadi meiosis itu menjadi sangat penting. Mitosis dan meiosis menjadi sangat penting sehingga ini sangat berguna untuk mata kuliah lain ya, metode analisis genetik gitu ya. Tanaman. Kalau Anda paham dengan mitosis meiosis, maka sebagian dari ilmu pemulihan sudah Anda kuasai. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mutasi induksi. Bagaimana bahwa mutasi itu adalah satu-satunya cara membuat gen baru. Ya. Baik secara alami. Ya. Misalnya semangka tanpa, misalnya durian tanpa duri. Itu adalah mutasi alami. Menyebabkan gennya berubah. Ya. Persilangan itu tidak merubah gen. Persilangan itu hanya menggabung-gabungkan gen yang sudah ada. Yang merubah gen itu adalah mutasi. Nah, mutasi itu secara terus-menerus terjadi di alam akibat dari deraan lingkungan dan lain sebagainya. Namun dalam jumlah yang jumlah yang terbatas. Waktu yang lama, jumlah terbatas, susah diprediksi. Nah, oleh karena itu perlu diinduksi mutasinya agar peluang terjadinya itu lebih cepat dan lebih besar. Nanti Bu Isaipa akan menyampaikan tentang bagaimana induksi mutasi ya pada tanaman, sehingga ini sebagai pengantar untuk mata kuliah pemulihan mutasi. Ya. Mutasi induksi baik itu teknis maupun efeknya. Dan efeknya nanti adalah kromosom. Ya, bagaimana gen, kromosom dan lain sebagainya hasil mutasi induksi tersebut. Ya. Dan kromosom yang mengalami mutasi secara alami, baik itu mutasi struktur, jumlah kromosom itu individu kromosom maupun set kromosom, ini dapat menyebabkan evolusi tanaman. Misalnya pada gandum. Gandum yang sekarang itu adalah allohexaploid. Ya. Allohexaploid, tapi berperilaku sebagai diploid. Ya, sebetulnya hexa. Ya. Karena ada ada genom A, genom B, genom R. Ya. Masing-masing 14 misalnya. Ya. 14 pasang. Masing-masing 14 kali 3. Ya. Jadi 52 total jumlah kromosom. Nah, evolusi ribuan tahun lalu menjadi gandum yang sekarang, evolusi dari pisang ribuan tahun lalu menjadi pisang yang sekarang, padi ya dari dulu sampai sekarang, ya. Kapas dari dulu sampai sekarang, dan berbagai macam evolusi tanaman itu dipelajari di sini, ya. Ya, mengapa dia bisa terjadi dan bagaimana proses evolusi itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya. Nah, dari proses-proses evolusi dan terjadi itu bisa kita analisis genomnya, asal-usul genomnya seperti apa. Misalnya, Oryza sativa, genomnya adalah AA. Dengan 2N sama dengan 2X sama dengan 24. Ya. Maka, ya,
bisa dilakukan pembandingan dengan spesies-spesies yang berbeda dengan Oryza sativa yang dia satu genus, misalnya Oryza malampuniensis, Oryza officinalis, Oryza minuta. Mengapa dia menjadi spesies yang berbeda? Ya, bagaimana genomnya? Lalu kemudian dibandingkan dengan genom tanaman utama, spesies utama, yaitu Oryza sativa. Maka Oryza sativa diberi nama AA, yang lain ada yang beri nama BB, CC, DD, dan seterusnya sampai kepada JJ ya sekarang, sampai lebih jauh lagi itu JJ. Ada juga yang berupa BBCC, berarti allotetraploid, gitu ya. Nah, asal usul genom tanaman ini menjadi sangat penting, sehingga ada genom-genom tanaman yang menjadi mirip ya dengan A, misalnya dengan genom tertentu. Kalau padi itu adalah AA, ya. Malampuniensis itu adalah Glumai patula itu A pangkat G, ya. Jadi ada AA, ada A pangkat G, A pangkat G. Nah, dia karena A pangkat G maka merupakan spesies yang mirip, ya, kromosomnya mirip, yang kita sebut dengan homoiolog. Homoiolog itu homologinya tinggi. Homoiolognya tinggi berarti kan homolog antara kromosom satu dengan spesies liarnya. Itu homoiolog. Kalau homoiolognya tinggi, maka persilangan bisa terjadi dan turunannya bisa fertil. Nah, kita menganut definisi spesies secara biologi bahwa dua individu dikatakan satu spesies, ya, jika dapat disilangkan dengan mudah dan menghasilkan turunan yang fertil. Kalau tidak bisa bersilang atau menghasilkan turunan yang steril, maka dia kemungkinan beda spesies. Nah, asal-usul genom ini akan dipelajari. Pak Arya akan menyampaikan itu. Kemudian aplikasi manipulasi kromosom dalam pembudidayaan tanaman. Pak Arya nanti akan modal substitusi kromosom, bagaimana mentransfer bagian kromosom ke dalam tanaman. Biasanya bagian kromosom adalah bagian kromosom dari spesies liar, yang mana mereka tahan terhadap cekaman biotik, ditransfer ke dalam tanaman budidaya. Nah, itu bagaimana substitusi kromosomnya. Ya, jangan nambah kromosom, tapi disubstitusi kromosomnya, dikeluarkan, tambah kromosom, gantikan kromosom baru. Aplikasi yang lain tentu adalah fenomena-fenomena yang lain disampaikan oleh Bu Yudi nantinya tentang bagaimana gamet 2N, begitu ya. Bahwa ada fenomena-fenomena tertentu di pada tanaman tertentu, kacang tanah misalnya ada gamet 2N, begitu ya, di mana gametnya adalah diploid. Gitu. Asal-usul genom tanaman juga nanti bisa berhubungan dengan FIS dan GIS, ya. Bagaimana menganalisis asal-usul tanaman yang sudah terkini sekarang menggunakan FIS dan GIS. Kalau di awal-awal barangkali bisa menggunakan persilangan secara konvensional, lalu diamati jumlah kromosom dan ukurannya. Yang terkini itu menggunakan FIS dan GIS. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Saya, Pak. Silakan Mas Dimas ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Mengenai analisis meiosis, Pak, itu diamati pada tanaman pada waktu kapan ya, Pak? Dan bagian tanamannya itu kan apakah bunga? Di bagian bunga itu yang diamati atau yang diamati itu bagian putik dan stamennya, Pak? Apakah seperti itu? Terima kasih. Baik, ya bagus. Terutama pada tanaman cabai. Tanaman cabai, begitu ya. Nah, baik. Jadi memang ada mikrospora, ada megaspora calon itu. Jadi sebetulnya yang paling mudah, yang paling banyak yang bisa kita amati adalah meiosis pada bagian ya alat kelamin jantan nantinya menjadi polen katanya terakhir. Nah, itu bunga cabai yang masih sangat kuncup. Masih sangat kuncup. Kalau mahkotanya sudah terlihat memutih, itu sudah lewat. Meiosis sudah lewat, sudah terjadi. Jadi bunga cabai yang masih hijau kuncup itu yang kita ambil, dan pada saat itulah terjadi meiosis.
Lewat dari situ menjadi tetrat, itu menjadi concern teman-teman di kultur jaringan untuk kultur antera. Karena pada saat tetrat itu, ya, calon polen itu sudah utuh, tetapi ya, tapi dia sudah mulai, tapi dia masih mengandung sitoplasma. Mengapa analisis tetrat? Karena kalau sudah lewat dari tetrat, kalau sudah polen itu di kultur anter kan, kultur polen namanya, kultur anter, maka anter itu kan polen itu tidak mengandung sitoplasma. Jadi kalau dikulturkan nanti intinya saja yang ada. Tidak utuh, sitoplasmanya nggak ada, tanaman nggak akan bisa hidup. Maka harus sebelum itu. Karena ada proses sitoplasma yang menghilang. Setelah jadi polen itu sitoplasmanya menghilang. Nah jadi, maka tadi saya katakan di praktikum, kita harus ambil bunga sekecil mungkin. Ya, kalau pada padi itu pada saat bunting ambil di bagian bawah padi itu. Itu. Kalau pada cabai tentu yang kuncup banget gitu, bunga masih kuncup banget. Ya, itu kalau di praktikum bisa didemonstrasikan sebetulnya, bisa dicek bagiannya mana yang masih mengalami meiosis. Biasanya sering terjadi menurut dia sudah sangat kecil, tapi ternyata yang tersisa yang terjadi adalah polennya, sudah jadi polen berarti. Nah, itu. Nah, oleh karena itu kalau tertarik dengan pembelahan meiosis, penelitian Anda nanti akan ke sana mengamati itu, maka berarti harus dicek morfologi bunga yang seperti apa yang sedang terjadi pembelahan meiosis. Gitu Mas Dimas ya. Mas Ade, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya sangat penasaran Bapak terkait tentang jumlah variasi kromosom antara di dalam tanaman karena berbeda-beda. Nah, bahkan dari setiap spesies tanaman, antara spesies tanaman dengan genus yang sama bisa terjadi variasi kromosom yang dengan jumlah yang berbeda. Nah, untuk dari itu, Bapak, apakah memungkinkan jika kita melakukan persilangan terhadap interspesifik di antara satu genus yang sama namun spesies berbeda dengan jumlah kromosom yang berbeda? Seperti contohnya Tegetes erecta dengan merupakan tanaman diploid dan Spatula yang merupakan tanaman tetraploid. Itu, Bapak. Baik, terima kasih Mas Ade. Pertanyaannya sangat baik ya. Jadi sitotaksonomi saya katakan tadi meliputi jumlah kromosom dan ploidinya juga, gitu ya. Nah, yang menyebabkan dia tidak menjadi satu spesies itu adalah jumlah dan ukuran dan kandungan kromosomnya. Tidak hanya jumlah saja. Struktur kromosomnya juga dan kandungan yang berada di dalamnya. Begitu. Ya. Semakin mirip dia, maka akan mudah dia bersilang. Nah, itu mudah dia menyatu. Semakin mirip berarti kan homologinya semakin tinggi. Yang saya katakan homoiolog tadi. Kalau homolog itu adalah spesies yang sama. Homoiolog dari spesies yang berbeda. Semakin banyak bagian-bagian yang homoiolog tadi, maka persilangan akan semakin mudah meskipun dia spesies yang berbeda. Misalnya Tagetes spatula dengan Tagetes erecta. Itu ternyata bagiannya ada yang banyak yang sama sehingga ada persilangan bisa terjadi. Gitu. Ya, bisa terjadi antar itu. Nah, bisa terjadi persilangan tetapi dia tidak bisa menghasilkan turunan yang fertil, berarti sebetulnya genomnya berbeda, homologinya sedikit. Jadi masih bisa terjadi persilangan tapi homologinya sedikit. Karena homologinya sedikit maka tidak terjadi perpasangan kromosom karena tidak homolog antar kromosom dengan nomor yang sama dari spesies yang berbeda. Paham ya? Spesies yang berbeda kromosom tidak berpasangan. Karena tidak berpasangan maka steril. Oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan penggandaan kromosom. Penggandaan kromosom yang menyebabkan dia punya pasangan jadinya. Begitu. Dia punya pasangan. Nah, biasanya persilangan antar spesies itu memang sulit terjadi, perlu bantuan penyelamatan embrio. Lalu tapi perlu dilanjutkan dengan penggandaan kromosom. Itu yang terjadi pada gandum. Gandum itu kan dari 3 genom tadi saya katakan.
Nah, Karpechenko tahun 2008 sudah menjelangkan antara genus yang berbeda malah. Kebetulan jumlah kromosom sama antara loba dengan brassica. Ya. Jadi Rapanus dengan brassica. Kebetulan sama-sama 18 jumlah kromosomnya, 9 kromosom dasarnya. 2N sama dengan 2X sama dengan 18. Dilakukan persilangan tahun 28, bisa terjadi persilangan, tapi dengan susah ya bisa persilangan. Lalu anaknya steril semua. Karena dia berasal dari spesies yang berbeda, bahkan jenis yang berbeda. Tapi lalu ada 1-2 tanaman yang ada bijinya. Nah, kalau ada bijinya berarti ada perpasangan pada saat meiosis. Meiosis itu kan menyebabkan dia perpasangan kemudian menjadi gamet yang utuh. Nah, gamet yang utuh itu yang menyebabkan dia berbiji. Setelah dia cek ternyata persilangan itu mempunyai jumlah kromosom yang sudah mengganda. 9 dari Rapanus, 9 dari brassica, berarti kan 18, tapi mereka tidak berpasangan. Karena mengganda, maka punya pasangan masing-masing. Karena punya pasangan masing-masing, maka dia fertil. Kromosomnya bertambah menjadi 2 kali lipat, harusnya 18 menjadi 36. Ya. Allotetraploid. Gitu. Tapi menjadi spesies yang berbeda karena dia separuh berasal dari Rapanus, separuh dari brassica. Namanya Rapanus brassica. Disilangkan dengan Rapanus tidak bisa lagi menghasilkan turunan fertil, disilangkan dengan brassica tidak lagi menghasilkan turunan fertil, maka Rapanus brassica itu adalah spesies baru. Biasanya persilangan antar spesies yang menghasilkan spesies yang bisa fertil turunannya ketika sudah digandakan kromosomnya, maka itu menjadi spesies baru yang tidak bisa bersilang dengan ibunya lagi dan tidak bisa bersilang dengan bapaknya lagi. Bisa bersilang menghasilkan turunan yang steril. Gitu. Jadi sejarah-sejarah persilangan antar spesies, sejarah-sejarah persilangan antar genus itu sudah pernah terjadi, sudah pernah ada. Sehingga sebetulnya kita bisa lakukan. Tapi jangan lakukan dalam rangka untuk tesis. Nanti Anda nggak lulus-lulus. Karena lama ya. Lama persilangan antar spesies ini waktu saya S2 itu saya juga melanjutkan persilangan antar spesies dengan Pak Ajrial. Bimbingan Pak Ajrial yang lain, persilangan antar spesies 10.000 bunga itu menjadi 10 tanaman yang jadi ya. Jadi dari 10.000 itu menjadi tanaman hanya 10. Bisa dibayangkan berapa persen ya. Itu juga melalui perjuangan. 10.000 setelah 2 minggu persilangan diselamatkan embrionya di kultur jaringan, dari belasan berhasil itu sekitar 10. Ya, tidak banyak lah ya. Begitu. Nah, itu adalah persilangan antar spesies. Dan banyak cerita-cerita persilangan antar spesies di buku sitogenetika saya sudah saya uraikan ya tentang persilangan antar spesies tersebut. Begitu ya, saya kira Mas Ade. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Maka di patula dan erecta ada interspesifik, ya, ada interspesifik. Namun steril katanya, sehingga perlu persilangan terus menerus begitu ya untuk menghasilkan benih itu. Bisa dibiayai secara vegetatif. Ya. Ini pustaka yang kita pakai. Ini adalah penilaian tadi sudah saya sampaikan di praktikum, ya. Sebagai pengantar sedikit saja bahwa ruang lingkup sitogenetika itu apa, bahwa teori Mendel pada tahun 1900-an itu dapat diterima oleh para biologiwan setelah diketahui terdapat keparalelan antara apa yang disampaikan oleh Mendel dengan teori segregasinya dengan perilaku kromosom dalam proses meiosis. Ada perpasangan, ada segregasi ke masing-masing kutub. Dengan ditemukannya mikroskop, dengan ditemukannya proses pembentukan gamet, ya, ini Sutton Buffery bekerja secara terpisah tahun 1903 menunjukkan bahwa perilaku kromosom dalam proses pembentukan gamet meiosis itu ternyata setara dengan teori yang dibuat oleh Mendel. Dengan demikian sitogenetika ini yang sangat berperan dalam penemuan kembali hukum Mendel. Orang mulai mencari-cari, oh ternyata paralel dengan apa yang disampaikan oleh Mendel, baru orang percaya bahwa Mendel itu betul dalam teori segregasi dan berpadu secara bebas. Maka muncullah Mendel 1 dan Mendel 2. Itu adalah sumbangan dari
sitogenetika dalam perkembangan ilmu. Nah, kita tahu bahwa bahan sifat keturunan itu ada di inti dan sitoplasma, yaitu di inti dan mitokondria plastida ini pada tanaman. Ya, gen itu hanya ada di 3 tempat, ada di inti, ada di mitokondria, ada di kloroplas. Ini ada sejarah evolusinya tentunya, ya, bahwa ada bakteri-bakteri tertentu yang bentuk kromosomnya linier. Ada bakteri-bakteri tertentu yang bentuknya sirkular, bergabung menjadi satu dengan yang bentuk linear memberikan komando. Ya, ini adalah asal muasal makhluk hidup tingkat tinggi. Gabungan ini teori evolusinya ya, sebelum sampai ke manusia, sebelum sampai ke makhluk hidup tingkat tinggi itu adalah bakteri. Ya, ada bakteri yang hijau daun itu yang mampu melakukan fotosintesis itu asalnya yang kemudian menjadi plastida. Bakteri lain, karena gen-gen yang ada di mitokondria, ya, plastida, itu ternyata sangat mirip dengan gen-gen tertentu di bakteri. Ya, ada di situ. Nah, sehingga gen itu ada di inti, sudah tahu, tapi gen ada di sitoplasma sudah juga mulai dieksplor. Untuk tujuan tertentu saya kira sudah cukup lama, misalnya untuk tanaman varigata itu plastida atau mandul jantan pada mitokondria. Tapi orang sekarang sudah mulai melirik fotosintesis pada tanaman itu kan sangat terkait dengan plastida. Bagaimana memodifikasi plastida agar dia bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Sudah kesulitan memanfaatkan gen di inti karena sudah optimum, maka plastida yang dimanfaatkan. Saat ini tentu orang merakit berdasarkan fenotip agar fenotip tanaman agar dia bisa menangkap cahaya matahari. Misalnya padi harus agak tegak, jangan terkulai agar cahaya matahari bisa ditangkap dan tidak ada tumpang tindih dalam memanfaatkan cahaya matahari. Sudah direkayasa. Tapi plastida itu perlu direkayasa agar dia bisa memasak makan lebih efektif dengan cahaya yang optimum maupun dengan suboptimum, kurang cahaya misalnya. Kurang cahaya biasanya tanaman menjadi perlu memanfaatkan plastida lebih optimal gitu ya. Nah, tadi kromosom bentuk besar dan banyaknya berbeda tiap spesies sudah kita bahas, dan kromosom yang sama bentuk dan besarnya tidak hanya sama bentuk dan besar, tapi kandungan juga disebut dengan homolog. Ya. Karena kromosom berpasangan, pada sepasang kromosom homolog, maka gen-gen juga berpasangan dan letaknya sebentang yang disebut dengan alel. Alel itu adalah bentuk alternatif dari gen, dan alel itu makin banyak bagian-bagian alel yang ada ini, maka homologinya semakin besar. Nah, homologi itu yang nanti akan berpasangan pada saat meiosis. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ada bagian-bagian yang ya, bagian yang ini lilitannya tidak optimal. Ya, ini lilitannya tidak terlalu kuat. Nah, ini bagian yang eukromatin. Sementara bagian yang ini bagian heterokromatin. Nah, jadi bagian yang dekat sentromer, bagian dekat telomer agar tidak lepas, maka biasanya ikatannya kuat. Ini juga kuat. Tapi ada juga kadang-kadang di tengah-tengah ini yang kuat lilitannya, ya. Sehingga bagian heterokromatin bisa jadi sini. Nah, gambar ini juga sekaligus menjelaskan tentang apa itu lengan pendek, apa itu lengan panjang, di mana letak satelit di sini ya. Letak satelit. Apa itu sentromer? Nanti akan dikaji lebih jauh tentang struktur sentromer. Seperti apa? Dan seterusnya. Ini adalah kromosom. Nah, kromosom pada saat ini sesungguhnya ini adalah kromosom yang sudah selesai pembelahan, sudah selesai replikasi. Ini gambaran kromosom yang siap untuk metafase ya. Makanya kita metafase itu sebetulnya karena dia sudah sister kromatin. Sementara kalau kromosom yang dalam keadaan apa? Dalam keadaan sebetulnya dia cuman satu utas saja.
Satu utas yang terdiri double helix. Kalau sudah 2 utas gini berarti sudah terjadi replikasi pada saat interfase. Ini sudah masuk ke metafase. Jadi mengapa pengamatan metafase itu harus betul-betul kita pahami? Pengamatan metafase itu adalah dia sudah berupa sister kromatid sebetulnya. Tadi ya sudah kita lihat. Jadi sudah terjadi 2 seperti ini sebetulnya sepasang. Sudah jadi 2 gitu ya. Jadi kalau 2 spesies yang berbeda, maka jumlah dan bentuk kromosom dikandung spesies berbeda. Satu set itu adalah istilahnya ploidi. Kita sebut dengan ploidi. Satu set, satu ploidi. Karena jumlah kromosom itu 2 set, maka disebut dengan diploid. Satu ploidi kita sebut dengan genom. Jadi kalau 2 set berarti 2 genom. Makin renggangan hubungan kerabatan makhluk hidup, maka makin banyak perbedaan baik dalam bentuk susunan dan kandungan kromosomnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ploidi itu kita sebut simbolnya X. Saya ulangi lagi, ploidi itu adalah simbolnya X. X ploidi. N itu adalah bukan simbol ploidi, tapi simbol daripada bagian mana yang kita analisis. Kalau yang kita analisis adalah gamet, maka N. Kalau yang dianalisis itu bagian sel somatik, 2N. Kalau yang dianalisis bagian dari endosperm, 3N. Selesai. Tidak ada 4N, 5N, 7N, nggak ada. Sementara kalau disebut dengan ploid itu X, 2X, 3X, 4X. Sehingga kalau kita bicara padi saja, Oryza sativa, Oryza sativa itu kalau kita menulis kromosomnya, jumlah kromosomnya 2N sama dengan 2X sama dengan 24. Nah ini harus dipahami. 2N itu artinya kita menganalisisnya pada sel somatik. 2X artinya pada sel somatik itu diploid. 24 jumlah kromosomnya. Sehingga kalau kita ingin tahu berapa jumlah kromosom dasar, X-nya saja, satu setnya berapa? 12. Ya. Berapa jumlah kromosom di gamet? Berarti N. Kalau kita mau analisis kromosom di gamet, berarti N sama dengan X sama dengan 12. Begitu. Jumlah kromosom gamet. Kalau kromosomnya diploid, tidak ada masalah. Tapi kalau kromosomnya mulai tetraploid, mulai ada masalah. Ya. Contohnya, kromosom tetraploid 2N sama dengan 4X sama dengan 48 misalnya pada padi tadi. Maka berapa kromosom dasarnya? X sama dengan berapa? 12. X sama dengan 12. Berapa kromosom D dalam keadaan di gamet? Silakan audionya dibuka bagi yang ingin berpartisipasi. Untuk izin menjawab Bapak, Ya. N sama dengan 2X sama dengan 24. N sama dengan 2X sama dengan 24. Jadi di gamet itu tidak dalam keadaan haploid, tidak dalam keadaan monoploid, tapi dalam keadaan diploid. Nah ini penting ya. Jadi kalau Anda kultur antera pada kentang itu kan 2N sama dengan 4X. Maka ketika di kultur antera, N sama dengan 2X. Paham ya? Anteranya dikulturkan dalam keadaan N sama dengan 2X. Kalau dia dijadikan tanaman, maka berarti bukan N lagi kalau dijadikan tanaman. Menjadi 2N sama dengan berapa X? 2X sama dengan 24. Maka jumlah kromosom individunya menjadi 2N sama dengan 2X sama dengan 24. Ya, bukan N lagi karena N itu ada dalam keadaan di gamet, dalam keadaan di anter. Kita analisis, ambil, kita sebut N, 2X, 24. Ketika anter dijadikan individu tanaman, maka berarti menjadi 2N sama dengan 2X sama dengan 24. Nah ini hal-hal semacam ini, istilah-istilahnya harus dipahami. Apa itu N, apa itu X. Nanti akan sangat berguna di analisis genetik tentunya. Ya. Nah, dalam hal ini karena sedang dibahas, maka Anda harus tahu. Ada pertanyaan tentang ini?
Ayo bersuara. Izin bertanya kembali Bapak. Silakan. Sehingga Mas Ade. melakukan kultur antar terhadap tanaman tetraploid, Ya. kan dihasilkan tanaman diploid. Apakah tanaman tersebut fertil atau steril, Bapak? Apakah tanaman 2N sama dengan 2X sama dengan tadi misalnya 24 itu yang berasal dari 2N sama dengan 4X sama dengan 48 itu steril atau fertil? Nah, sekarang pertanyaan saya, 4X itu fertil atau steril? Fertil. Fertil. Tapi ada tapinya. 4X, 2X sama 4X sama 48 fertilitasnya sangat rendah. Contohnya adalah kentang. Kentang itu kan bijinya sangat sedikit. Jadi sterilitasnya sangat tinggi di sini. Nah, ketika kita turunkan menjadi diploid, kenapa sangat tinggi? Karena pasangannya 4. Pada saat berpasangan kan dia cari pasangan 4 nih. Jadi jangan suka dengan pasangan 4 ya Mas Ade ya. Itu susah ngaturnya. Susah ngaturnya pasangan 4 ini. Si A ketemu dengan A, berarti si A ketemu dengan B, C harus dengan D. Kalau tidak, si A berpasangan A, C-nya mepet juga ke sini. Begitu jadinya. Jadi kalau C-nya juga ngepet-ngepet ke A, B-nya harus menghindar karena konsep berpasangan kalau sudah punya pasangan dia tidak berdasar lagi segmen itu dibuat pasangan, nggak bisa. Jadi dia kalau ada yang terjadi perpasangan tetraploid, misalnya begini, berpasangan 4 itu bisa begini. Ini perpasangan dengan segmen ini perpasangan dengan segmen ini, perpasangan segmen ini. Atau lebih tepatnya ke sini misalnya, dia bisa. Ini cara. Itu perpasangan 4 namanya. Nah, bisa dilihat kekacauan pasangan 4. Satu kromosom, satu nomor kromosomnya susah. Apalagi perlu ada 4 itu 11 yang seperti ini. Kebayang terjadi kekacauan sehingga dia sterilitasnya sangat tinggi. Nah, ketika kita turunkan menjadi 2X, pasangannya aman-aman saja. Ya si A akan ketemu dengan si B, nggak ada lagi tempat lain. Maka fertilitasnya akan sangat tinggi di sini. Jadi kentang itu kalau diturunkan ploidinya menjadi diploid, dia akan berbiji dengan mudah. Tapi lalu masalah, kan kentang yang akan dipanen bukan bijinya, umbinya. Bijinya mudah terbentuk, banyak, umbinya kecil, malah tidak berumbi. Nah, oleh karena itu ketika selesai proses pemuliaan, kita kembalikan lagi ke tetraploid agar dia pengisian umbi yang menjadi fokus, bijinya nggak usah ada. Nah, gitu. Karena secara alami umbinya itu bisa bertunas, maka dia bisa dibiarkan secara vegetatif. Agak berbeda dengan semangka tanpa biji. Gitu. Berbeda. Jadi semangka tanpa biji itu, tetraploid itu meskipun fertilitasnya tidak bagus, nih semangka tanpa biji, dipaksa tetap dia berbiji dengan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu semangka tanpa biji kan menjadi mahal ya benihnya. Karena untuk mendapatkan tetraploid sendiri perlu perjuangan. Biji dari tanaman tetraploid itu sangat sedikit. Padahal dia sebagai tetua untuk persilangan dengan diploid yang menghasilkan triploid. Dengan jumlah tanaman yang terbatas persilangan dengan diploid, berapa banyak biji yang dihasilkan itu juga terbatas jadinya. Ya, kira-kira itu. Nah, ini yang saya diskusikan tadi. Ya. Bapak Ibu, kita sekarang berada di program pasca sarjana, jadi harus aktif ya apa yang ada dalam pikiran, tanyakan saja. Kita tidak di S1 sekarang. Ya, teman-teman semua, jadi apa yang ada di pikiran segera tanyakan agar bisa banyak yang tereksplor di sini. Ya, banyak yang tereksplor, bisa banyak yang diketahui. Kalau Anda bertanya seperti yang tanyakan Ade tadi, maka saya akan menyampaikan apa yang informasi yang diperlukan. Kalau Anda tidak tanyakan, lewat saja semua tadi. Semua lewat ya. Kalau ditanyakan menjadi bisa dijelaskan ya. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Nah, ini bisa setelah ilmu genetika lahirlah ilmu sitogenetika begitu ya. Genetika yang lain gitu, sitologi dan genetika, itu dua cabang ilmu. Sitogenetika itu sitologi dan genetika. Sitologi yang berhubungan dengan sel dan organ-organelnya. Genetika itu berhubungan DNA, fenotip dan lain sebagainya ya. Jadi oleh karena itu sitogenetika itu adalah menjadi ini dasarnya adalah tentu DNA, kemudian bentuk dan struktur kromosom, perilaku kromosom, perubahan struktur dan jumlah kromosom serta evolusi dari kromosom.
Nah, tadi saya katakan bagaimana pemanfaatan ilmu sitogenetika dalam penelitian menghasilkan varietas baru, ya, baik itu modifikasi kromosom maupun juga jumlah kromosom tadi untuk menghasilkan semangka tanpa biji, itu saya kira sudah disampaikan tadi. Misalnya memanfaatkan euploidy tadi sudah, aneuploidy juga sudah tadi saya sampaikan. Para ahli itu menggunakan alopoliploid tadi, merakit varietas gandum, gitu, sudah. Jadi kromosom gandum roti yang rasanya enak, persilangan antar spesies yang berbeda, ya. Pemanfaatan spesies liar dalam merakit varietas unggul itu telah dilakukan juga oleh pemulia tanaman, menyisipkan gen-gen yang mengendalikan ketahanan terhadap hama dan penyakit ke dalam spesies budidaya. Nah, ini contohnya adalah Triticum turgidum. Nah, ini cara penulisannya. 2N sama dengan 4X sama dengan 28. Dari sini kita lihat bahwa ternyata dia tetraploid. Skala seriale itu 2N sama dengan 2X sama dengan 14. Berarti kromosomnya adalah 7. Ya, setnya 7 karena 28 dibagi 4, 7, 14 bagi 2, 7. Ini adalah diploid, ini tetraploid. Bapak Ibu, teman-teman semua, bisa Anda lihat bahwa kenapa tetraploid sebagai betina. Nah, ini juga pada semangka tanpa biji juga tetraploid mesti sebagai betina, ya. Mas Ade kalau mau nyilangkan patula dengan erecta, patula harus sebagai betina, erecta sebagai jantan. Karena patula itu adalah tetraploid, erecta sebagai diploid. Kenapa? Karena yang tetraploid itu jantannya tidak optimal kesuburannya. Fertilitasnya tinggi di jantan itu. Jantan itu kalau kromosomnya berubah-berubah sedikit langsung steril dia. Tapi sebagai betina dia kuat-kuat aja. Nah, maka semangka tanpa biji tetraploid, silangan diploid. Tetraploid jantan betina, diploid jantan. Ini juga begitu. Triticum turgidum itu dari Triticum turgidum itu ternyata alotetraploid. Jadi tidak masalah sebetulnya 4X yang ini adalah alotetraploid. A berpasangan dengan A, B berpasangan dengan B. Maka dia bisa fertilitasnya tinggi. A dengan A, B dengan B. Karena walaupun tetraploid dia ternyata dari 2 spesies. A berpasangan A, B berpasangan B. Bapak Ibu sekalian, kode A besar, B besar, R besar, ini bukan kode alen. Ini adalah kode genom. Genom itu selalu menggunakan huruf kapital. Sementara kalau gen, huruf kapital dan huruf kecil. A besar, A kecil, B besar. Jadi kalau ada huruf besar, huruf kecil, itu adalah gen, alel. Tapi kalau semua kapital, itu adalah genom. Misalnya genom skala seriale itu RR. Maka bersilanglah antara AA, BB dengan RR. Maka menjadi ABR. Steril dia, karena A tidak punya pasangan lagi, A-nya, B tidak punya pasangan, R tidak punya pasangan. Mereka punya pasangan di dalam, namanya homoiolog, tapi sedikit, sehingga dia tidak bisa berpasangan dengan maksimum. Nah, terjadi penggandaan kromosom, maka menjadi AA, BB, RR. Jadilah triticale, yang merupakan gandum roti yang mempunyai produktivitas tinggi dan ukuran bijinya besar. Bisa Anda lihat AA, BB, RR, A berpasangan A, B berpasangan B, R berpasangan dengan R. Maka karena punya pasangan masing-masing, gandum ini mempunyai biji yang optimum, fertil, ya, fertil. Kalau dia ABR saja, dia steril, nggak ada biji. Itu, ya. Nah, pemanfaatan yang lain saya katakan tadi sudah semangka tanpa biji misalnya. Ini semangka tanpa biji. Ada galur-galur yang diploid, digandakan dulu kromosomnya menjadi tetraploid. Tentu sebelum menggandakan menjadi tetraploid harus homozigot dulu, Bapak Ibu teman-teman semua. Diploid pada betina harus homozigot dulu, kemudian digandakan menjadi tetraploid. Ya, di sini juga harus homozigot. Dan dua tetua yang homozigot ini adalah yang mempunyai dia gabung yang bagus, sehingga semangkanya semangka hibrida yang bagus, baru gandakan kromosomnya. Jadi lakukan pemuliaan dulu menghasilkan tetua-tetua hibrida yang bagus, dapat semangka yang bagus, baru digandakan kromosom betinanya. Gitu kira-kira. Kalau digandakan dulu baru dilakukan pemuliaan akan lama kan, penggandakan 4X nanti memurnikannya susah. Tadi. Maka harus dalam keadaan diploid, murnikan dulu, baru digandakan kromosom. Tentu kalau perusahaannya sudah lama bekerja dengan ini, mereka sudah punya banyak galur-galur murni, yang sudah punya banyak juga yang tetraploid galur murni. Ya, jangan dibalik, jangan di tetraploidkan dulu baru dimurnikan, akan lama murninya. Selain itu fertilitasnya kan rendah. Maka disilangkan ini.
4X, 2X. 4X, 2X jadi triploid. Tapi tidak bisa dibalik 2X dengan 4X steril. Tadi saya katakan karena jantannya mandul ini, betinanya oke, jantannya mandul ya steril. Gitu. Maka 4X dengan 2X jadilah benih triploid. Bagaimana perbanyakan 4X? Di selving dengan jumlah biji yang tidak banyak tapi ada. Diploid gampang, jangan bersilang dengan lain, jadilah galur-galur diploid. Nah, pada saat triploid ini ditanam di lahan, maka perlu ada sebagai penyumbang polen karena triploid polen tidak ada steril. Maka harus ada penyumbang polen yang diploid. Diploid silakan dengan triploid, jadilah buah tanpa biji. Kalau tidak ada diploid, triploid ini tidak akan berbuah karena tidak ada perangsang polennya. Tidak ada yang merangsang untuk pembuahan. Ya, perlu ada diploid. Jadi kalau Anda nanam triploid saja tidak berbiji karena memang tidak berbuah. Tidak ada buahnya. Maka penanaman di lapangan pun Anda pahami bagaimana penanaman semangka tanpa biji di lapangan. Nah, ini juga kesempatan juga misalnya kalau kita nanti hubungannya dengan perakitan varietas. Merakit yang triploid yang warnanya bulat, merakit yang diploid yang kira-kira gampang bersilang, itu juga jadi satu paket. Satu paket benih itu sudah ada diploidnya, triploidnya di situ. Sekarang belum ada kayaknya perusahaan yang di situ. Triploid aja, diploid entah kapan, entah dari mana, silakan saja. Nah, ini penting kalau Anda bekerja di lapangan teknisnya nanti kalau menanam semangka tanpa biji, semangka itu menjalar kemana-mana, sementara 4 baris betina triploid, 1 baris jantan diploid. Kalau buahnya sama semua, nanti yang dipanen yang mana bingung. Maka biasanya petani-petani di Lampung sudah tahu yang diploid harus warnanya beda. Lonjong misalnya. Yang triploid warnanya agak hitam dan bulat. Sehingga ketika panennya, dua-duanya dapat panen diploid, dijual ke pasar tertentu, panen triploid, semangka tanpa biji. Tidak tertukar. Tidak perlu dilobangin satu-satu kan, untuk ngecek dia berbiji atau tidak. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah diploid menjadi tetraploid. Saya katakan tadi bisa untuk membuat ukuran bunga yang menjadi besar. Nah, ini apa ini? Anggrek ya, Mas Ade ya? Iya, Prof. Anggrek cymbidium. Nah, anggrek cymbidium ini diploid menjadi tetraploid. Kita mengambil ukuran yang bunganya besar. Nah, anggrek itu kalau jadi tetraploid, fertilitasnya menjadi turun. Sama saja. Anggrek hybrid fertilitas juga turun, apalagi hybrid antar spesies fertilitasnya turun. Karena fertilitasnya turun, maka fast life-nya tinggi. Karena persilangannya susah. Anggrek spesies itu fast life-nya kan rendah ya Mas Ade ya. Semalam 2 malam sudah layu. Kenapa? Karena dia gampang bersilang, gampang dikawinin, gampang dikawinkan oleh serangga. Ya. Sehingga ketika bersilang langsung layu. Kalau anggrek yang dia susah bersilang, fast life-nya bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Karena persilangannya tidak bisa terjadi. Nah, jadi tetraploid menjadi ukuran besar dan fast life-nya lebih panjang. Pisang juga begitu, ada pisang acuminata, ya, pisang balbisiana. Nah, ini adalah evolusi dari pisang, ya. Pisang liar itu pisang acuminata, 2N sama dengan 2X sama dengan berapa ya, saya tidak tahu. Musa balbisiana juga begitu, BB, sehingga kalau disilangkan AABB menjadi AB. AABB menjadi disilang BB dengan ABBB. ABBB ini yang menjadi pisang yang tanpa biji. Atau ABB, pisang tanpa biji juga. Atau AAA, pisang tanpa biji. Jadi ada 1, 2, 3, 4 pisang tanpa biji. Sementara AABB itu adalah pisang yang berbiji, pisang kelutuk gitu ya. Jadi ada banyak plasmanular pisang kalau ada pelajari mengenai ploidinya di sini. Ada yang B-nya tetraploid, ada yang AABB, yang alo tetraploid, ya. Masih ada bijinya juga di sini. Nah, pisang tanpa biji adalah ABB, AAB atau AAB atau ABBB. Ini juga pisang bijinya terbatas. Ini namanya alo auto tetraploid. Nanti kita sampaikan di bawah. Ini pengantar saja dulu. Jadi pemanfaatan mutasi induksi ke dalam pemulihan tanaman tadi sudah saya sampaikan bahwa mutasi berperan penting dalam proses evolusi. Dan akibat mutasi pula dapat tersedia keragaman materi genetik sebagai bahan baku dalam program pemulihan tanaman. Ya.
Pada tanaman steril atau tanaman apomiktik obligat, mutasi merupakan satu-satunya sumber pembentukan keragaman selain rekayasa genetika. Kenapa? Karena dia tidak bisa bersilang secara konvensional. Manggis misalnya, tidak bisa bersilang, tidak bisa ada keragaman pindah silang, itu nggak ada. Karena dia tidak bisa persilangan jantan dan betina. Ya, dia steril. Sehingga satu-satunya keragaman yang tercipta itu akibat adanya mutasi. Tentu rekayasa genetika dan teknologi yang lain. Ini durian sigundul, ini salah satu bagaimana mutasi alami terjadi. Nah, selanjutnya biologi terus berkembang baik secara konvensional maupun molekuler. Salah satunya adalah analisis genom, gitu ya. Secara konvensional itu analisis genom diawali dengan melakukan persilangan antar tanaman. Selanjutnya diamati pola meosisnya. Kalau dia A bersilangan dengan B, pola meiosis seperti apa? Tidak mau berpasangan. A dengan A berpasangan, B dengan B berpasangan. Ketika A dengan B disilangkan, maka tidak berpasangan. Jadi mereka akan, atau para ahli sitogenetika menyilangkan A dengan A, AA, ini oke. Menyilangkan BB dengan BB, oke. Tapi menyilangkan AA dengan BB, ini tidak oke. Bisa menghasilkan tanaman tapi dia fertil, maka berarti ada genom AA, genom BB. Yang bisa bersilang dengan AA berarti genomnya sama, yang bisa genom BB genomnya sama, tapi ketika disilangkan tidak menghasilkan anakan turunan atau menghasilkan turunan yang steril, maka dia berarti genomnya berbeda antara dua itu. Itu kira-kira, itu yang disebut dengan persilangan secara konvensional. Nah, persilangan secara konvensional juga bisa dikombinasikan dengan molekuler tadi, ya, yang disebut dengan in situ hybridization (ISH), ya, dan analisis total DNA. Ya, hasil in situ hybridization dapat mempelajari jumlah genom maupun aneuploidy. Analisis ini menggunakan pengamatan kromosom utuh dan penanda primer tertentu. Ini contohnya, FIS, fluorescent in situ hybridization pada jagung. So, kita lihat bahwa pemendaran yang sama itu berarti menunjukkan homologinya. 7 dengan 7 berarti pendarnya sama, biru-biru hijau. 8, 10 dengan 10 birunya hijau, pemendarannya hijau. 8 dengan 8 ada seperti satelit di ujung. 4 dengan 4. Nah, pemendaran titik-titik ini kita bisa mempelajari karyotipe. Oh, ini pasangannya ini pasangannya ini. Itu FIS. Bagian-bagian tertentu yang bisa berpendar dengan pola tertentu itu FIS. Itu modifikasi sebetulnya dari pewarnaan GMSA tadi yang saya katakan, ada heterokromatin, eukromatin dengan gelap dan terang. Begitu. Dengan demikian maka ploid di jagung bisa dipetakan bahwa ploid di jagung itu diploid. Sepasang-sepasang bisa terlihat dari sini. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa masih ada yang menyaksikan bahwa jagung itu diploid. Dikira allotetraploid. Nah, kalau allotetraploid tentu ada bagian-bagian yang tidak sama antara 4 ini dengan 4 yang ini, tentu tidak sama dia. Tapi ini sama semua. 1 sama dengan 1. 2 sama dengan 2. Mana ada 2 sama dengan 2 deh. 2 ini dengan 2 sebelah sini. 3 sebelah sini dengan 3 sebelah sini. 4 ini dengan 4 ini. 5 ini dengan 5 yang lain. 5. Ini. 6 ini dengan 6 yang ini. Ada satelit ya di sini. 7 ini dengan 7 ini. Satelit itu adalah bagian ujung kromosom. Kelihatan. 8 dengan 8. 9 dengan 9, 10 dengan 10. Sehingga jumlah kromosom 10 dari jumlah kromosom yang 10 itu dari jagung. Nah, kalau ini adalah GIS, genome in situ hybridization, bisa dibedakan antara FIS dan GIS. Kalau FIS itu potongan-potongan saja primernya, tapi kalau genome mewarnai seluruh genom yang ada. Genome GIS itu. Misalnya ini, yang warnanya kuning adalah Tripsacum, yang warnanya orange, yang warna kuning dan orange mana? Ini adalah kuning, katakanlah Tripsacum yang warna cerah, yang warnanya putih itu adalah jagung. Mana putih, mana kuning nih? Katakanlah yang cerah ini ada kuning, ini ada putih, gitu ya. Itu adalah jagung. Sehingga
bisa kita lihat jagung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Kemana sisanya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya. Jadi ada jagung yang 18, ada yang 10. Ya akan kelihatan ketika terjadi persilangan dan kemungkinan terjadi pembelahan, mungkin ada kromosom yang tertinggal. Sehingga bisa lihat, kita lihat nih genom jagungnya sisanya berapa, genom tripsakumnya sisanya berapa. Ya, ini biasanya dalam rangka transfer jagung ke tebu. Jagung dan tebu kan tidak bisa langsung, harus ada perantara. Tripsakum ini bisa bersilang dengan tebu, tripsakum bisa bersilang dengan jagung. Jadi jagung silang tripsakum, nanti baru hasilnya silang dengan tebu. Kira-kira begitu. Nah, dari genom ini bisa kita lihat bahwa terjadi pencampuran genom antara jagung dengan tripsakum. Itu pengantar saja ya, nanti akan dijelaskan lagi di analisis genom masing-masing apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Ada pertanyaan? Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Mas Dimas. Nah, ini Pak, untuk mutasi kan Pak, itu kan terjadi secara acak ya Pak. Yes. Nah, untuk mengetahui agar tepat sasaran sifat atau karakter kita yang kita inginkan itu bagaimana ya Pak? Nah, itu nanti dijelaskan oleh Bu Isaripa. Jadi mutasi itu adalah secara acak, ya. Kemudian mutasi itu tetap secara acak, tidak bisa kita kontrol mutasi di situ. Tetapi kita bisa kontrol melalui seleksi. Misalnya lingkungan seleksi. Mutasinya memang acak, tapi kemudian kita lakukan seleksinya di aluminium tinggi, misalnya di media tanam, di kultur jaringan. Maka gen yang mengendalikan ketahanan aluminium itu yang berubah berarti kalau dia bisa bertahan di situ. Artinya bisa kita derak melalui itu. Jadi mutasi itu memang terjadi secara acak, yang kita bisa modifikasi adalah dosisnya. Agar apakah kita akan membuat di acak-acakan yang terlalu besar, dosisnya tinggi, atau dosisnya rendah. Kalau karakternya kualitatif, kita akan merubah karakter kualitatif, kita perlu dosis tinggi. Karena kita ingin merubah warna, misalnya dosisnya harus tinggi. Tapi kalau kita ingin karakter kuantitatif, dosisnya rendah, nanti rusak semua, itu kuantitatifnya akan anjlok. Produktivitas, kalau dosisnya terlalu tinggi, itu produktivitas turun. Tinggi tanaman juga akan turun. Karena kita masih menargetkan kan karakter kualitatif warna. Ya. Jadi dosis itu yang bisa kita modif, kita buat keragaman yang tinggi, lalu kita seleksi pada lingkungan target tentunya. Ya. Tentu ini adalah hubungan dengan ketahanan penyakit dan sebagainya. Tapi kalau targetnya itu adalah warna, ya memang kita harus dalam jumlah besar, mutasinya harus dalam jumlah besar. Ya, meskipun ada juga yang menyatakan bahwa bisa diarahkan, bisa dikontrol gitu ya, ke arah mana dia akan berubah gitu. Tapi sampai saat ini kita masih menggunakan mutasi dengan menggunakan populasi yang besar. Udah kira-kira Mas Dimas. Ada lagi yang lain? Yang Mbak belum ada suaranya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya untuk pertemuan pertama. Komitinya siapa, Mas Dimas ya? Iya Pak. Nanti minggu depan berarti Bu Yudi yang masuk. Tolong diingatkan Bu Yudi untuk pertemuan minggu depan, ya jam berapa? Ya untuk kuliahnya, pakai jam 10 atau 10.20 silakan dengan Bu Yudi. Ya, kita cukupkan pertemuan minggu ini. Salam sehat selalu. Kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.